Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pemirsa Sultan TV senang sekali ya kita kembali menjumpai Anda tentunya dalam talk show Bincang hari ini di pagi hari ini di edisi Rabu 22 Februari 2023. Sebelum kita membahas tema kita yang sangat menarik, kita ingatkan kembali untuk Anda yang belum memfollow media sosial kita di Instagram kita di @sultantv.co dan juga @beritasultantv. Lalu fanpage Facebook kita di @kreatifsultan dan juga YouTube streaming kita di Sultan TV. Anda juga saksikan tayangan kita melalui TV satelit Nin Media di channel 026. Dan nanti seperti biasa pemirsa di segmen ketiga Anda bisa langsung komen dan juga mengajukan pertanyaan kepada narasumber kita di pagi hari ini di live chat atau juga live streaming Sultan TV. Kita akan membahas tema hari ini terkait dengan krisis air dan juga perubahan iklim atau climate change yang mengancam. Seperti kita ketahui bersama pemirsa bahwa kemarin 21 Februari 2023 kita sama-sama merayakan atau memperingati Hari Peduli Lingkungan dan juga ada Hari Sampah. Nah, tentunya ini menjadi salah satu peringatan bagi kita semua untuk sama-sama melihat dan juga menengok lingkungan sekitar kita apakah masih baik-baik saja atau mungkin memang ancaman perubahan iklim ini semakin nyata kita rasakan. Senang sekali pemirsa di studio Sultan TV telah hadir narasumber kita. Sudah ada Kang JJ Sudrajat selaku aktivis dan juga penggiat lingkungan. Assalamualaikum, selamat pagi Kang JJ. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Wah, namanya mirip yang ini nih, ikutan apa? Citayam Fashion Week ya. JJ ya. Oke, Akang sehat ya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak Kang Jaja sudah mau hadir di studio Sultan TV. Mungkin sebelum kita ke tema spesifik ya Kang soal krisis air dan juga climate change, kemarin kita sama-sama memperingati atau merayakan Hari Peduli Lingkungan dan juga Hari Sampah. Tapi seperti apa sih Kang kepedulian orang-orang terhadap lingkungan dan juga mungkin sampah salah satunya, atau jangan-jangan mereka peduli ketika ada peringatannya saja ya Kang ya. Silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kesadaran terhadap lingkungan masyarakat kita itu masih rendah. Ini dibuktikan dari kedisiplinan misalkan membuang sampah saja. Nah, mengawali dari situ masyarakat kita kebanyakan apatis terhadap lingkungannya sendiri. Ketika ada orang misalkan membuang sampah kemudian dia merasa tidak ada beban, enjoy, tidak ada yang mengingatkan, yang lain yang melihat justru ikut-ikutan, sehingga kepedulian itu tidak tumbuh baik di masyarakat. Nah, apa sebabnya? Mungkin diantaranya adalah pendidikan soal lingkungan yang rendah, pengetahuan yang lemah, dan juga pemahaman terhadap apa yang akan diakibatkan setelahnya itu masyarakat kita tidak tahu. Jadi ketidaktahuan yang mendasari, ketidaktahuan yang membuat akhirnya lambat kita terhadap menumbuhkan kesadaran lingkungan di masyarakat. Oke, ada tadi kurangnya pengetahuan ya terhadap lingkungan itu sendiri dan juga seperti apa untuk memilah sampah salah satunya. Nah, kita tinggal di ibu kota provinsi Banten Kang JJ, di kota Serang sendiri seperti apa? Nah, ini kesadaran masyarakatnya dan juga mungkin fasilitasi yang diberikan oleh pemerintah kota Serang ya untuk kemudian tadi mengelola dan juga mungkin mengatur sampah-sampah yang ada di kota Serang. Ya, kota Serang adalah ibu kota provinsi Banten yang jutaan orang setiap hari memperhatikan kota kita. Kita sangat dekat terhadap ibu kota negara Jakarta, kemudian dilintasi dua pulau besar Jawa dan Sumatera. Kota Serang saat ini belum sadar betul bahwa bicara kepedulian lingkungan khususnya kebersihan kota
ini tidak serta-merta pemerintah membuat terobosan-terobosan sehingga masyarakat kita sadar gitu. Ini terbukti perda tentang kebersihan kota saja kita belum punya. Tentang misalkan bagaimana sanitasi yang baik, bagaimana aliran-aliran gorong-gorong yang baik terintegrasi ke satu gorong-gorong sehingga terbuang. Misalnya kita punya Sungai Cibanten lah. Sungai Cibanten itu adalah bisa menjadi solusi untuk mencegah misalnya terjadinya banjir yang akhir-akhir ini kita sering diserang kota ya. 1 Maret misalkan 2022 kemarin. 1 Maret itu adalah potret bahwa kota Serang sudah hampir 40 tahun lebih tidak pernah kena banjir seperti itu. Yeah. Itu artinya apa? Buruk sekali sanitasi kita, saluran air kita. Buruk sekali gaya hidup orang kota Serang, membuang sampah tidak pada tempatnya. Kemudian saluran induk misalkan di Sungai Cibanten itu banyak penyempitan oleh bangunan-bangunan liar yang seenaknya penduduk bangun. Sehingga aliran yang mengalir di sungai inti itu terganggu. Artinya masyarakat kota Serang penting sekarang untuk tahu bahwa kita ini ibu kota provinsi loh. Yuk kita sadar bahwa kita masyarakat kota harus menjadi contoh kepada masyarakat lain bahwa ibu kota ini adalah harus bebas misalkan dari sampah berserakan, kemudian sampah sembarangan buang, kemudian sampah lambat tertangani, dan tentunya penyelesaian di tempat pembuangan sampah akhir itu juga menjadi persoalan penting. Baik, dan pemirsa kita juga jadi ingat bahwa pemerintah Kota Serang pernah menyebutkan fasilitasi yang digunakan untuk mengelola sampah juga katanya ini untuk mengangkut sampah ini kanibal karena memang unitnya sangat sedikit, dan memang juga ini kalau kita lihat di pengolahan tempat pembuangan sampah akhir juga ini sangat mengerikan ya Kang kalau kita datang ke TPS Cilowong. Nah, terkait dengan tadi rendahnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan dan juga tadi membuang sampah juga masih belum peduli ya untuk membuang secara benar. Adakah kemudian kaitannya dengan perubahan iklim khususnya mungkin di Kota Serang? Namun kita tahan dulu Kang JJ, nanti kita akan lanjutkan lagi apa kemudian hubungan ya antara kepedulian masyarakat kita terhadap lingkungan dan juga perubahan iklim. Tetap bersama kami pemirsa dalam Bincang hari ini.